Yang pertama tadi sudah disampaikan, rezeki datangnya dari Allah ya. Kemudian yang kedua, rezeki tidak hanya sekedar harta kekayaan. Nah ini ya Bu ya, bahwa rezeki itu tidak hanya sekedar harta kekayaan. Kesehatan, rezeki itu apa? Kesehatan, kemudian anak-anak yang soleh, teman-teman yang soleh itu rezeki Bu. Kenapa? Karena ternyata kalau kita punya teman soleh, kemudian dia masuk surga, nggak lihat kita, maka dia akan mencari kita. Tapi kalau teman-teman yang salah, nanti di yaumil hisab itu akan saling menyalahkan. Gara-gara kamu saya begini, kenapa kamu ikut saya, terus aja gitu. Tapi kalau temannya soleh, dia akan saling mencari. Ih, ini ada Mbak Hera dulu sering taklim di PPA nih, kok nggak ketemu nih di surga nih, cari. Itu bisa Bu. Jadi apa ya, bisa ngangkat kita gitu loh. Saya bersaksi ya Allah, ini orang ini baik. Segera kali coba kita lagi panas-panasan ya ngantri, tiba-tiba ada yang nyari kita, coba enak gak Bu? Subhanallah. Ya, makanya sering-sering kumpul begini ya Bu ya. Sering kumpul-kumpul begini. Makanya kalau surga itu kan mahal, makanya yang ngumpulnya sedikitan itu ya wajar. Iya enggak? Coba di bioskop harus bayar, ya kan? Juga nggak dijamin masuk surga berjubel, iya enggak? Nah itu subhanallah. Itu jadi sunatullah Bu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tak mengapa kekayaan orang yang bertakwa, kesehatan lebih daripada kekayaan bagi yang bertakwa. Kebaikan jiwa adalah sebagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu banyak uang sampai gepokan Bu, tapi ibu sakit-sakitan, mau nggak? Ibu sehat tapi nggak punya uang, mau nggak? Nggak mau juga, ibu mah pengennya kaya terus sehat ya, bagus. Ya memang kita harus begitu Bu, jangan mau ya deh mendingan saya miskin asal sehat, jangan. Kita harus minta kaya dan sehat ya, betul Bu, bagus Bu. Nah kemudian di sini, kemudian kebaikan jiwa itu juga rezeki. Kita banyak uang, sehat tapi gila, mau nggak? Banyak uangnya Bu, banyak uangnya kayak Sahreno, tapi terus ibu sehat tapi gila, mau nggak? Nggak mau ya. Atau nggak gila lah, stres gitu, mau nggak Bu? Depresi, bengong aja, mau nggak? Nah, jadi yang namanya rezeki itu tidak selalu berupa harta, tetapi berupa kesehatan fisik, kesehatan jiwa, tadi anak-anak yang soleh ya. Bahkan kalau kita diberikan anak-anak yang soleh, kekayaan yang ada di bumi ini mah lewat Bu. Betul. Harta kita yang sesungguhnya ini anak. Kenapa? Investasi kita yang paling besar itu ya anak. Kenapa? Karena ketika kita meninggal, kita punya tanah hektaran, punya emas batangan sampai berkeranjang-keranjang, dibawa nggak? Tetapi kita punya anak yang soleh, ketika kita sudah ada di liang lahat yang sepi, gelap, ibu nggak boleh dilampuin loh Bu, walaupun ibu kaya. Kuburan nggak boleh kan bawa lampu kan, gelap kan. Ketika itu yang menerangi siapa Bu? Doa anak-anak kita. Makanya jangan sampai kita ngejar rezeki melupakan pendidikan anak, rugi. Kenapa? Justru investasi terbesar kita yang sampai terbawa ya, itu adalah anak. Nah kemudian penyebab lancar dan macetnya rezeki. Nah, pertama, hendaknya kita menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, karena hal itu hanya akan mempersempit rezeki, bahkan menutup pintu rezeki. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang lelaki diharamkan dari rezekinya karena dosa yang dilakukannya. Jadi dosa, kemaksiatan itu ternyata bisa menjadi penghalang datangnya rezeki. Kenapa? Ya karena ya masuk akal, karena Allah kan yang memberikan rezeki. Iya kan? Misalkan kita punya anak nih Bu, yang satu penurut, yang satu pembangkang. Giliran si pembangkang minta uang, ibu langsung mau ngasih nggak? Pengennya ngapain dulu? Ngomelin dulu kan? Barang nggak mau ngasih. Tapi si penurut nggak minta, ibu pengen ngasih nggak? Selalu pengen ngasih, seperti itu. Begitu juga Allah. Jadi ketika kita membangkang dengan berbuat maksiat, ya, kemudian dengan berbuat dosa, dengan terang-terangan, dengan sadar, maka mempersempit rezeki.
Termasuk hati-hati ya Bu, menyakiti hati saudaranya, itu bisa mempersempit rezeki ya. Kemudian yang kedua, hendaknya kita semakin meningkatkan ketaatan dan ibadah kepada Allah sehingga rezeki kita akan semakin lancar. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, ini hadis qudsi ya, wahai anak Adam, berkonsentrasilah untuk beribadah kepadaku, niscaya aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan dan memenuhi kebutuhanmu. Jika tidak, maka aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tak akan memenuhi kebutuhanmu. Subhanallah. Jadi ketika kita khusyuk beribadah kepada Allah, Allah berjanji Allah akan mencukupkan rezeki untukmu. Jadi kita nggak usah khawatir ya. Kalau gitu mah enak dong, sholat aja terus, nggak usah kerja. Tidak begitu. Mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, meminta kepada Allah dengan berdoa, iringi dengan ikhtiar. Ada rumus kapasitas. Nggak ada bapak tulisnya. Jadi gini Bu, yang vertikal ini adalah kapasitas kita, yang ke horizontal ini ikhtiar kita. Kita ikhtiar 10, baru subuh sudah pergi kerja, pulang pada isya, nilainya 10. Kapasitas kita, amal baik kita itu hanya 1 misalnya. 1 kali 10, hasilnya berapa Bu? 10. Tapi ibu bapak menaikkan nih kapasitasnya, sholat tahajud ya minimal seminggu sekali ya kan. Sholat duha yang bagus 4 Bu ya. Kalau 2 itu hanya cukup untuk memenuhi sedekah tubuh kita, jadi untuk rezekinya nggak ada. Ditambah 2 jadi 4. Kapasitasnya 3. Ibu ikhtiarnya nggak 10, capek 5. 5 kali 3 berapa Bu? Nah 15. Apalagi kalau ibu ikhtiarnya 10 kali 3 berapa? Hasilnya lebih banyak yang mana? Yang kapasitasnya naik apa kapasitasnya turun? Naik. Ini yang menemukan ilmu ini itu orang barat Bu, tetapi Allah justru sudah menunjukkan itu. Jadi semakin kita menaikkan kapasitas kita, pengkalinya semakin besar. Maka kita ikhtiar sedikit saja, pengkalinya sudah besar. Dibandingkan kita melupakan kapasitas ini ya, menghalalkan segala cara, sikat di sini di ikhtiar sampai ratusan pun pengkalinya cuma 1 bahkan 0, hasilnya jom. Subhanallah ya. Jadi ini baru ditemukan sekarang Bu, ilmu tentang kapasitas ini. Allah sudah menunjukkan jauh-jauh hari. Jadi ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah jamin rezeki kita, jamin. Maka kita ikhtiar, insya Allah hasilnya pun maksimal ya. Kemudian jika kita melihat seseorang bergelimang kemaksiatan namun rezekinya lancar-lancar saja, maka kita harus waspada dan menyadari bahwa itu adalah apa Bu? Istiraj. Rasulullah bersabda, apabila kamu melihat seorang hamba diberi oleh Allah berbagai kenikmatan dunia yang diinginkannya, betapapun ia banyak berbuat maksiat, maka ketahuilah bahwa itu adalah istiraj. Kemudian beliau membaca firman Allah, maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Jadi ada yang diberikan oleh Allah, apalagi mereka yang meminta gitu ya. Maka bagi saudara-saudara kita yang di sebelah sono itu ada teorinya gini, kalau ingin senang di dunia lupakan akhirat, maksimal aja di dunia. Allah kasih nggak? Kasih Bu, itu aja, fokus di dunia, nggak mikirin akhirat. Nah kalau kita diajarkan begitu nggak? Untuk apa dunia? Cuma sesaat ya nggak? Kita ngejar dunia, makan aja kita dibatasi. Apalagi di usia ini ya Bu ya, usia yang jelita gini kan, jelang 50 tahun, makan kebanyakan dikit, kolesterol naik, ya enggak?
Gula ikutan manis, ikut nambah naik, ya nggak? Tensi naik semua, ya kan? Buat apa dunia? Justru kita rezeki ini yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah, yang bisa memberikan kenikmatan kita di akhirat nanti. Kalau rezeki hanya untuk di dunia ini mah gampang, tapi yang bisa mengantarkan kita ke akhirat Allah, berjumpa dengan Allah, itu rezeki yang kita cari. Jadi kita nggak usah sirik sama yang begitu. Oh iya ya, benarnya dia mah nggak sholat juga ya, rezekinya tuh gampang. Jangan. Kenapa? Karena dia mah hanya untuk dunia yang sesaat ini, yang fana ini. Ya Bu.